Siapa yang tidak tahu Jerry, si tikus kecil yang selalu berhasil menghindari kejaran Tom dari serial kartun Tom and Jerry. Di dunia nyata, di bawah laut, terdapat juga tikus yang lebih besar dan bahkan menjadi seekor predator. Yap, hiu tikus. Bedanya, kisah hiu tikus tidak bernasib sama seperti Jerry yang selalu berhasil lolos dari kejaran. Di Kabupaten Alor, justru kebalikannya. Halo, saya Gigi Muhammadiyah, mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Berbicara tentang kewilayahan, terdapat hal unik yang dimiliki oleh Kabupaten Alor. Kabupaten Alor berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bentang alam berubah kepulauan dengan luas peradaannya yang lebih besar daripada luas daratannya. Dengan karakteristik wilayah demikian, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai nelayan dan petani. Wilayah perairan Kabupaten Alor merupakan daerah perairan konservasi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 dengan total luas kurang lebih 250.000 hektar, termasuk dalam kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Alor. Diketahui juga bahwa perairan Kabupaten Alor menjadi jalur migrasi bagi biota laut eksotis seperti paus, lumba-lumba, dan beberapa spesies hiu. Kalau gitu, apakah nelayan di sekitar wilayah konservasi boleh menangkap ikan? Merujuk dari pernyataan Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, aktivitas penangkapan ikan oleh masyarakat lokal tidak dilarang. Namun, harus tetap menyesuaikan dengan aturan dan hanya menangkap ikan yang tidak dilindungi. Meskipun terdapat himbauan dari pemerintah, aktivitas menangkap hiu tikus sebagai satwa yang dilindungi tetap dilakukan dan sudah lebih dulu menjadi kebudayaan turun-temurun oleh nelayan Kabupaten Alor. Sebelum membahas penangkapan hiu tikus, kita kenal secara singkat dulu dengan satwa laut ini. Hiu tikus dalam bahasa Inggris disebut treasure shark, dapat ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Masa muda mereka hidup di perairan dangkal, lalu beranjak dewasa dan berenang di lautan luas. Mengapa disebut hiu tikus? Karena bentuk tubuhnya yang memiliki mancung kecil, bola mata yang besar, dan sirip ekor yang panjang. Mirip tikus. Sirip ekor yang panjang ini digunakan untuk membantu menangkap mangsa hiu tikus. Ekor panjang ini hiu tikus gunakan untuk menampar ikan kecil layaknya cambuk. Masa reproduksi hiu tikus biasanya berlangsung selama 9 bulan dan dapat melahirkan 2 hingga 4 bayi dalam satu kali masa reproduksi. Hal ini tergolong lambat sehingga populasinya perlu dilindungi. Populasi hiu tikus sendiri menurun lebih dari 80% dari tahun ke tahun akibat penangkapan besar-besaran, ditambah lagi minimnya tindakan konservasi untuk spesies ini. Hiu tikus atau treasure shark pada dokumen CITES tahun 2021 dikategorikan ke dalam golongan Appendix 2, yang berarti populasinya terancam punah. Terdapat fenomena yang menarik mengenai keberadaan hiu tikus di perairan Alor. Melalui hasil tracking oleh salah satu NGO terhadap pola pergerakan hiu tikus, dihasilkan alur pencarian dari hiu tikus yang melewati perairan Laut Alor. Dan dari laporan penangkapan ikan, ditemukan bahwa sebagian besar hiu tikus betina yang ditangkap dalam kondisi hamil. Ini menunjukkan bahwa Teluk Mutiara yang berada di Kabupaten Alor menjadi daerah bagi hiu tikus untuk melahirkan. Dan apabila penangkapan ini tidak dicegah, maka lambat laut akan mengancam populasi dari hiu tikus. Hiu tikus menjadi tangkapan sampingan bahkan utama bagi nelayan dari 2 desa di Kabupaten Alor, yaitu Desa Lewalu dan Desa Ampera. Faktor yang mendorong penangkapan hiu tikus adalah nilai ekonominya yang tinggi. Satu ekor bisa terjual hingga 1 juta rupiah. Selain itu, penangkapan hiu tikus sudah dilakukan sejak lama, kurang lebih hampir 50 tahun hingga menjadi kebudayaan bagi nelayan lokal. Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan NGO dalam mengupayakan tindakan konservasi. Dengan adanya himbauan dari pemerintah, nelayan Alor sudah memiliki keinginan untuk beralih ke penangkapan ikan tuna karena dinilai memiliki harga jual yang tinggi juga. Yang menjadi kendala adalah keberadaan ikan tuna yang habitatnya di laut lebih dalam, mengharuskan nelayan untuk berlayar lebih jauh dari lokasi biasanya. Pastinya hal ini membutuhkan modal, keterampilan dan keberanian lebih. NGO dan pemerintah bekerja sama membantu para nelayan kecil dan warga Alor agar dapat mensukseskan program konservasi ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan seperti bantuan modal dan keterampilan kepada nelayan Alor, serta edukasi pentingnya menjaga biota laut kepada usia sekolah. Dalam program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kami belajar tentang beragam teori sosial dan metode agar dapat memberikan solusi serta gagasan guna membantu menyelesaikan permasalahan yang menyangkut tata ruang. Dari kondisi yang terjadi di Kabupaten Alor, ini menimbulkan dilema antara tindakan konservasi yang dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.
Upaya konservasi perlu diimbangi dengan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, potensi yang bisa dikembangkan adalah keberadaan hiu tikus dan biota laut lainnya sebagai daya tarik wisatawan. Menjadikan kawasan konservasi Alor yang ditetapkan sebagai zona pemanfaatan pariwisata menjadi kawasan wisata yang berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat lokal untuk berperan dalam aspek 5A yang meliputi atraksi, akomodasi, aksesibilitas, aktivitas, dan amenities, sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Masyarakat secara bertahap dibina agar dapat terlibat dan berperan dalam mengisi aspek-aspek tersebut, sehingga harapannya peningkatan ekonomi dari hasil pariwisata dapat terserap oleh masyarakat. Agar tetap menjaga kesejahteraan nelayan, pemerintah perlu mendukung bersama NGO dalam memberikan bantuan berupa modal dan pengetahuan serta keterampilan yang dapat menunjang penangkapan ikan tuna. Pembangunan rumah singgah nelayan dapat menjadi opsi untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di laut yang lebih jauh. Rumah singgah nelayan dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal sementara, pusat navigasi, keselamatan, penyimpanan alat dan hasil tangkapan sementara, serta pelatihan dan diskusi bagi nelayan lokal. Lokasi pembangunan rumah singgah nelayan dapat ditempatkan pada lokasi daratan terdekat dengan perairan yang lebih dalam di Kabupaten Alor, yaitu terletak di bagian selatan di Desa Alor Kecil. Yang ketiga, peraturan, konservasi, dan himbauan dari pemerintah pada penerapan di lapangan perlu melibatkan masyarakat dan hukum adat agar masyarakat dapat turut andil dalam menegakkan peraturan konservasi. Hal itu pun belum cukup, maka perlu mengajak kesadaran masyarakat akan potensi daya tarik ekowisata dan mengedepankan keberlanjutan lingkungan pesisir. Antusias dan kerjasama dengan komunitas menjadi kunci keberhasilan konservasi satwa hiu tikus. Pemerintah beserta NGO dan lembaga swadaya masyarakat lainnya perlu hadir dan turut mendampingi nelayan lokal serta warga desa Lewalu dan Ampera dalam komitmennya untuk beralih dari penangkapan hiu tikus ke penangkapan ikan tuna dan menjamin kesejahteraan masyarakat ketika kawasan wisata telah berkembang. Nah, gimana pendapat teman-teman semua jika diberi kesempatan untuk berkunjung ke Kabupaten Alor? Pemandangan seperti apa yang teman-teman harapkan? Share pendapat kalian di kolom komentar. Saya, Gigi Maditya, pamit undur diri. Ciao.